Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Barik Bintang, izin untuk melanjutkan tentang chapter 2 yaitu berjudul Earth Interior and Geophysical Properties. Nah, untuk Earth Interior and Geophysical Properties ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama perkenalan atau introduction, lalu ada evidence from seismic wave atau gelombang seismik, lalu ada Earth Internal Structure, yaitu ada crust, mantle, sama core. Lalu ada isostasi, lalu ada gravity, lalu ada earth magnetic field, lalu ada medan magnet reverse, lalu ada yang medan magnet anomalis. Lalu ada heat within the earth, geothermal gradient, heat flow, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama ini saya buka dari perkenalan. Jadi bab ini tuh menjelaskan tentang ilmuwan mempelajari bagian dalam dari bumi, walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, yang mana kita itu hanya bisa mempelajari keadaan bumi ini dari kerak bumi saja, yang mana kerak bumi itu bagiannya kurang dari 1% dari seluruh bagian bumi. Jadi keterbatasan manusia itu karena kita tidak punya alat yang cukup canggih, makanya kita menggunakan dari beberapa hipotesis ataupun dari beberapa kemungkinan yang bisa kita cari sekarang, yaitu dengan adanya bab 2 ini, jadi kayak kita bisa meneliti secara langsung bagaimana sih kayak kita itu bisa menerapkan ilmu fisika seperti gelombang seismik tadi, lalu ada gravitasi, medan magnet, dan juga aliran panas untuk memahami yaitu struktur bumi. Nah, lalu ada evidence from seismic wave, gelombang seismik dari gempa bumi. Ini adalah gelombang seismik yang sangat penting, yaitu ada dua jenis utama, yaitu ada seismic reflection, yaitu ketika gelombang memantul dari batas batuan dengan kepadatan yang berbeda. Lalu ada seismic refraction, yaitu ketika gelombang membelokkan saat melewati lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Jadi dari waktu pantulan ini dia tuh akan diberikan sebuah pembelokan. Jadi ilmuwan ini kayak memperkirakan kedalaman dari jenis lapisan batuan yang ada di dalam bumi ini. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai Earth Internal Structure. Jadi dari hasil penelitian, seperti yang saya bilang di bab pertama tadi, bumi ini dibagi menjadi 3 bagian menurut kimia dan 5 bagian menurut fisika. Untuk yang 3 bagian menurut kimia ini yaitu inti bumi, lalu ada mantel, dan juga kerak bumi. Kerak bumi itu lapisan terluar dari bumi yang kita injak saat ini. Kita itu berada di kerak bumi. Lalu untuk mantel ini yaitu terdiri dari beberapa bagian. Jika menurut fisika itu ada 5 bumi ini, dan ketiganya itu berasal dari mantel bumi. Yang pertama ada inner core atau inti bagian dalam, lalu ada inti bagian luar atau outer core, lalu ada mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Nah, seperti yang saya jelaskan di chapter pertama tadi, inti bumi ini dibagi menjadi 5 menurut fisika dan 3 menurut kimia. Nah, inner core atau inti dalam bagian bumi ini padat karena dia selalu dapat tekanan dari berbagai sisi, karena kan dia pusatnya bumi gitu. Gaya normalnya itu ada di inti bumi gitu, jadi dia kena dorongan dari segala macam arah. Lalu yang lapisan selanjutnya yaitu outer core, berbentuknya cair, lalu dan begitu pun seterusnya, kayak padat cair gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu isostasi and gravity. Jadi selanjutnya konsep isostasi yaitu keseimbangan di gerak bumi yang mengapung di atas mantel, mirip seperti es yang mengapung di air. Jadi ketika berat di permukaannya berubah, misalnya gunungnya terkikis atau mencair, kerak itu bakal naik lagi. Jadi dia kayak menyesuaikan keseimbangannya gitu. Terus untuk pengukuran gravitasi, ilmuwan ini juga mengetahui perbedaan massa di bawah permukaan bumi, seperti adanya logam berat atau rongga bebatuan. Jadi untuk isostasi ini kurang lebih seperti lempeng ya. Jadi ketika ada kerak samudra atau kerak benua yang terus naik, bawahnya itu akan tetap terkikis terus gitu.
Jadi dia akan menyebabkan keseimbangan pada kerak tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang Earth Magnetic Field atau tentang medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi itu dihasilkan oleh arus di dalam inti luar yang cair serta yang berisi logam. Jadi yang seperti saya bilang tadi, inti luar bumi itu cair, beda sama inti dalam. Inner core bumi itu padat karena dia terus mendapat tekanan dari berbagai arah. Lalu untuk yang outer core dari bumi ini, dia itu berbentuk seperti cairan kayak magma logam yang panas gitu. Jadi kayak magma logam yang mendidih ini, dia itu punya arah yang selalu yang tidak beraturan lah, yang kayak memutar gitu. Jadi ini yang membuat medan magnet bumi yang kurang lebih sekitar jutaan tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, beberapa juta tahun itu kayak bisa selalu berubah-ubah. Bisa aja kayak utara itu nggak di atas, bisa aja utara di bawah, yaitu terjadi karena medan magnet bumi yang bisa saja berubah. Serta bisa berubah itu karena logam dan cairan panas tersebut itu menghasilkan aliran listrik secara langsung. Jadi dia membuat medan magnet bumi itu kayak tidak beraturan karena logam dan cairan yang panas itu tidak punya arah. Jadi semuanya itu bisa kayak memutar-mutar dengan sendirinya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada heat within the earth atau panas di dalam bumi yang berasal dari dua sumber, yaitu sisa planet pembentukan pada dulu, peluruhan radioaktif seperti uranium dan thorium. Jadi semakin kita turun, suhunya itu akan meningkat sekitar 25-30 derajat Celcius setiap kilometernya. Jadi akan semakin panas untuk bumi yang ke dalam. Nah, panas inilah yang menyebabkan konveksi di dalam mantel, yang menjadi tenaga utama pergerakan lempeng tektonik, gunung berapi, aktivitas geologi, pergeseran lempeng, terjadinya kerak benua, kerak samudra, itu dari sini. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu summary atau kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, bab ini tuh menjelaskan bahwa pengetahuan kita tentang bagian dalam permukaan bumi ini dari data tidak langsung seperti gelombang seismik atau seismic wave, lalu ada gravitation and magnetic yang ada di bumi. Jadi bumi ini tersusun dari kerak, mantel, dan juga inti. Dan semua lapisan ini saling berinteraksi. Jadi panas internal dan medan magnet yang menghasilkan di inti bumi menjadi sumber energi utama menggerakkan dinamika planet kita saat ini, yaitu bumi. Jadi melalui bab ini kita bisa memahami tentang ilmu geofisika, tentang gelombang, gravitasi, medan magnet. Jadi tanpa kita mempelajari lebih rumit, yaitu karena keterbatasan manusia sendiri terhadap perilaku bumi. Kayak kita nggak bisa mengamati perilaku bumi secara langsung karena kita saja hanya bisa mengamati kerak yang merupakan kurang dari 1% bagian dari bumi kita saat ini. Jadi kayak kita hanya bisa mengamati dari ilmu-ilmu yang kita dasari, kayak yang bisa kita permudah lah gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.